Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Kita lanjutkan lagi isim isyarah. Sekarang masuknya hak tanbih, kaful khitab dan lamul bu'ad kepada isim isyarah. Qala al-muallif rahimahullah wa yajuzu dukhuluha at-tanbih ala asma'il isyarah, dan boleh masuknya hak tanbih kepada isim isyarah. Nah, hadhihi, hadani, hadaini, hataini, hataini, hatani, hataini, haula. Naam. Jadi tujuan huruf tanbih ini untuk memperingati orang yang kita ingin ajak bicara terhadap yang kita ingin tunjuk. Baik. Wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan, kalau yang kita suatu objek yang kita tunjuk itu jauh, al-haqta, kita ikutkan ismal isyarati kafan harfiyatan, isim isyarahnya dengan kaf harfiyah. Ingat, ini bukan domir ya, berarti dia cuma kaf harfiyah, hanya saja bentuknya sama kayak domir ya, namanya kaf al-khitab, dikatakan kaful khitab ya. Sebenarnya ini apa namanya, bentuk seperti domir, nanti tergantung bagaimana mukhatabnya. Dikatakan di sini tatasarrufu tasarruf al-kafil ismiyah bihasabil mukhatab, dia bisa berubah-ubah sebagaimana perubahan kaf ismiyah, kaf domir, tergantung bagaimana yang diajak bicara. Kalau diajak bicara satu berarti pakai kaf, kalau dua kuma gitu kan, dzaka, dzaki, dzakuma, dzakum, dzakunna gitu ya. Adapun dzanya fokusnya kepada al-musyaru ilaih, objek yang ditunjuk, kaf itu kepada orang yang diajak bicara. Jangan kita keliru ya. Kalau umpamanya kita ngajak orang banyak, kemudian yang ditunjuk mufrad, berarti dzalikum atau dzakum. Nah, begitu, dan yang lain-lain. Wa yajuzu an tazida qablaha laman, sebelum kaf boleh kita tambahkan lam. Dzalika, dzalikuma, dzalikuma, dzalikum, dzalikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Dzalik ini mengarah kepada isim isyarah mufrad gitu kan. Kemudian kum kepada mukhatab yang diajak bicara itu banyak. Nah, kesimpulannya ya, bi'tibaril musyar ilai, kalau kita tinjau daripada suatu objek yang ditunjuk, maka isim isyarah terbagi menjadi 3 bagian menurut jumhur ulama. Nah, yang pertama ismul isyarah lil qarib, isim isyarah untuk menunjuk objek yang dekat. Ini bagian menurut jumhur ulama. Wa hadzal qismu talhaquhu ha at-tanbih jawazan. Dan jenis ini ketika ingin menunjuk yang dekat, maka ini boleh kita ikutkan dengan hak tanbih. Secara boleh ya. Artinya boleh juga kita katakan za zaidun, za qalamun, dan yang semisalnya. Kedua, ismul isyarah al-mutawassit al-ba'id, dia pertengahan, enggak dekat, enggak jauh banget. Wa hadzal qismu talhaquhu kaful khitab allati la mahalla laha min al-i'rab. Dan jenis yang kedua ini dia biasa diikutkan bersama dia kaful khitab ya, kaf khitab, yang mana kaf khitab ini la mahalla laha min i'rab, ini untuk ini aja ya kawan ya, taukid, menunjukkan dia itu bukan isim, dia itu huruf ya, karena huruf ya tidak ada mahalnya pada i'rab. Jadi zaku atau zakuma, zaka ya, zakuma, zaka, zak, itu untuk pertengahan. Kemudian yang ketiga ismul isyarah lil ba'id, isim isyarah untuk menunjuk yang jauh. Maka wa hadzal qismu talhaquhu lamul bu'd wa kaful khitab. Ini dua-duanya lengkap ya, versi lengkap.
Ya walau yang nggak ada haknya gitu ya. Naam lamul bu'd dan kaf al khitab. Jadinya zalika. Nah, zalika ini untuk apa? Yang sangat jauh. Zalika zaidun, zalika qalamun dan yang semisal. Lil ba'id. Naam. Adapun di dalam Al-Qur'an disebutkannya zalikal kitab la raiba fi. Apa yang dimaksud ini Alkitab di sini? Quran. Kenapa Al-Quran ditakbir dengan zalik? Dari ada nyatet. Dia dulu ala uluwihi annahu ba'idul manzilah. Ya bahwasanya tujuannya untuk menunjukkan kepada kita tingginya derajat Al-Quran. Saking tingginya jadi makai zalika. Dia kedudukannya sangat jauh daripada kita. Tinggi Al-Quran. Jadi menggunakan zalika. Bukan maknanya jauh dari kita. Dekat aja dengan Al-Quran teman. Secara hakiki, jauh tingginya. Gitu maksudnya. Nah, boleh zalika zalikuma. Nah, sekarang lanjutannya imtina'u dukhulil lamil bu'di fi thalathati masail. Nah, sekarang permasalahan berikutnya itu lamul bu'd itu enggak selamanya boleh masuk kepada isim syarah. Ada dalam 3 perkara dilarang untuk dimasuki. Pertama, wala tadkhulul lam fil musanna. Lam enggak boleh masuk musanna. Dzanilik boleh ya? Dzanilika enggak boleh. Kemudian wala fil jama' fi lughati man maddah. Tidak boleh juga lam masuk kepada jamak. Ya, enggak boleh masuk kepada jamak pada bahasa orang yang memanjangkannya, ya, Ahlul Hijaz ya. Enggak boleh kita katakan ulailika. Lucu juga ya. Ulailika. Nah, Hasyiah nomor 7. Wahia lughatu ahli Hijaz, dan ini bahasanya orang Hijaz ya, penduduk Makkah dan yang terus di atas. Fa idza aradta al-isyarah ila al-jam'il ba'id, kalau kita inginkan ingin menunjuk kepada yang jamak akan tetapi jauh, bagaimana kalau tidak dengan lam al-khitab? Ya, jita bil kaf duna lam, maka kita datangkan dengan kaf tanpa lam. Naam. Fataqulu ulaika rijal. Ya, ulaika nisa. Ya. Jadi itu ada kaf yang menunjukkan lil bu'd. Naam. Kalau umpamanya yang ditunjuk, yang diajak ngomong banyak, berarti bagaimana? Yang ditunjuk banyak, diajak ngomong banyak, bukan satu orang. Wah, ulaikum. Ya, tetap itu konsep masih berjalan ya. Ya, kaful khitab ala hasab al mukhatab, tergantung bagaimana orang yang kita ajak bicara. Nah, kalau umpamanya diajak bicara banyak, ya udah ulaikum. Adapun rijal di sini, nah karena dia musyar ilai, yang ditunjuk dengan isim isyarah, makanya jamak. Nah, ada. Tapi berarti pada bahasa yang memendekkannya boleh masuk lam padanya gitu ya. Nah. Taib wa innama tadkhulu fihi ma fi halatil bu'di al-kaf. Terus ya, akan tetapi masuk pada musanna dan jamak ketika dia menunjuk sesuatu yang jauh, itu hanya kaf ya. Hanya masuk kaf. Nah, dzalnikuma tanikuma ulaika. Ya. Insyaallah cukup.
Kemudian berikutnya kadzalika la tadkhulu al-mufrad idza taqaddamathu ha tanbih. Demikian pula lam tidak boleh masuk kepada yang mufrad za ketika za tersebut masuk ha tanbih. Hadzak ya. Hadza. Hadzaka enggak boleh kita katakan hadzalika. Hadzaka. Nah, cukup insyaallah dengannya untuk kita al-isyarah lil bu'ad ya, untuk isyarah kepada yang jauh gitu ya. Hadzak. Enggak perlu pakai lam gitu kan. Karena udah ada kaf, maka terhalang dia dengan lam. Nah, contohnya hadza fayaqalu fi halatil bu'd hadzak. Hadzak. Adapun kalau dekat hadza ya, hadza. Nah, dzalik sama aja. Ya. Jadi selama ini kita tahu kan hadza sama dzalik itu beda kan? Sama aja. Hadzaka ini lil bu'ad. Dzalik lil bu'ad. Nah, yang tapi enggak ada ha tanbih. Kalau umpamanya ha tanbih kalau kita dipentingkan pakai ya pakai ha tanbih menggunakan hadza. Atau enggak pakai dzalik enggak apa-apa. Ya. Kenapa enggak boleh ditambahkan hadzalika? Karahatu apa? Tawalil amsal atau karahat kathratu zawaid, bukan tawalil amsal. Tawalil amsal itu bab kalau 3 huruf berurutan sama. Ini namanya karahatu kathratu zawaid, dibenci. Kebanyakan ditambah itu dibenci. Nah, ini untuk objek yang ini tunjuk. Sekarang kalau umpamanya ingin menunjuk tempat bagaimana isyarah ilal makan itu dikatakan oleh Syekh di sini rahimahullah wa isyaru ilal makan qarib bihuna, dan kita bisa berikan isyarat untuk tempat yang dekat dengan kata huna au ha huna atau pakai hatan di penekanan. Nah, inna ha huna qa'idun ya. Wa ila makan ba'id bi hunaka, tetap ya, kaidah ini berlaku. Aslinya dia huna doang ya, tapi memakai kaf ini apa, kaful khitab au ha hunaka labas enggak apa-apa ya. Ha hunaka ini lebih orang jadi perhatian terhadap yang kita bicarakan, kemudian menunjukkan perkara yang jauh. Au hunalik ya, hunalik boleh enggak ha hunalik? Ah? Ha hunalik enggak bisa ya. Enggak bisa ada ha, ada kaf, ada lam. Tadi apa katanya? Enggak boleh masuk lam ketika ada ha tanbih. Ini ada ha tanbih. Enggak boleh ha hunalik. Kenapa enggak boleh? Itu karahata ya, karahatan kathratu zawaid. Dibenci banyak tambahan itu. Jangan banyak-banyak lah kalau nambah, secukupnya ya. Paham dulu. Au hanna au hinna au samma wa idza ra'aita thamma ya ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini kaitan dengan ismul isyarah selesai, alhamdulillah. Sekarang al-ismul mausul. Ismul mausul ini adalah ditarif di sini maftaqara ila silatin wa a'id. Dia adalah kata yang butuh kepada silah dan a'id. Ingat ismul mausul itu alladzi ini gitu kan? Kita harus tahu istilah dulu. Ya. Silah itu apa? A'id itu apa? Silah itu adalah ya, silatun itu adalah jumlatun mustamilatun ala dhamirin. Jumlah yang dia mencangkup, mengandung ala dhamirin, mengandung dhamir. Ya'udu ila ismil mausul, yang kembali kepada isim mausul. Itu silah namanya. Naam. Adapun a'id
Ait itu dhamir mutabiq lil mausul fil afrad wa tathniyah atau fil ifrad wa tathniyah wal jama' wa tadhkir wa ta'nits. Dhamir mutabiq yang sesuai kepada isim mausul. Mufradnya mufrad, jama' jama', mutsanna mutsanna, muannats muannats, mudzakkar mudzakkar gitu ya. Alladzi berarti ya nanti domirnya setelahnya hu gitu kan. Dan semisalnya. Baik, itu silah ya. Atau juga bisa dikatakan silah itu hil jumlah allati tudhkaru ba'da al-ismil mausul litatimma ma'nah ya. Silah itu adalah jumlah yang disebutkan setelah isim mausul, tujuan untuk menyempurnakan maknanya sebagaimana dijelaskan isim mausul ini apa? Ya iftiqar lazim, senantiasa butuh kepada yang setelahnya. Nah, ada pun silah terbagi dua. Ya, silah terbagi berapa? Dua. Itu sebagaimana ma'ruf jumlah, syibul jumlah gitu ya. Jumlah dan syibul jumlah. Adapun jumlah, na'am ismiyah dan fi'liyah, jelas. Ja'a rajulun alladhi qama. Ja'a rajulun, datang lelaki yang berdiri. Yang telah berdiri tadi di situ gitu ya. Ja'a rajulun alladhi qama. Jumlah ada ismiyah dan fi'liyah. Alladhi isim mausul. Ya, dia harus ada silah. Mana silahnya? Qama. Atau qama abuhu gitu kan. Silahnya qama abuhu. Di dalam silah tersebut ada dhamir. Ya, ada dhamir atau disebutkan setelah isim mausul untuk menyempurnakan jumlah, menyempurnakan makna. Karena kalau dikatakan ja'alladzi intaha khalas, la yafham ma'na. Makna enggak bisa dipahami. Harus ada setelahnya. Dan di jumlah tersebut ada dhamir, ya, dhamir ada ait, dhamir muttabiq lil mausul, dhamir yang dia sesuai dengan isim mausul. Ja'alladzi qama, ja'a rajulun alladzi qama abuhu, maka aitnya adalah dhamir pada kata hu kembali kepada rajul karena rajul apa? Mudzakkar, makanya dhamir mudzakkar. Ada isim atau isim apa namanya atau jumlah ismi. Bisa. Satu syibul jumlah ada tiga ya. Syibul jumlah ada tiga, ada dzaraf. Naam. Ja'alladzi fid dar, ja'alladzi indak. Dengan syarat dzaraf, ya, ada dzaraf, ada jar majrur gitu kan. Dengan syarat dzaraf dan jar majrur ini dia harus tam, jumlah yang sempurna, yang bisa dipahami. Tidak boleh kita katakan ja'alladzi bik, ja'alladzi al-yaum. Nah, harus yang bisa dipahami. Ja'alladzi indak, ja'alladzi fid dar, dan semisalnya. Nah, hakikatnya nanti ini syibul jumlah ini dzaraf dan jar majrur ditakwil kepada isim ujung-ujungnya gitu kan. Ya, ditakwil kepada jumlah ujung-ujungnya. Ditakwil ntar istaqarra. Ya, ja'alladzi fid dar, ja'alladzi istaqarra fid dar, ja'alladzi indak, ja'alladzi istaqarra indak. Nah, sebagaimana yang telah ma'ruf di tengah-tengah kita, jar majrur itu kalau jadi khobar, jadi dzaraf, jadi apa namanya? Syibul jumlah, jadi na'at, jadi apa? Dia ditakwil kepada, bisa ditakwil kepada, atau memang dia ditakwil ya kepada perkara yang wajib ditakwil. Contohnya kalau jadi khobar, maka dia perkara wajib takwilnya adalah sim fa'il biasanya kan. Ya, Zaidun fid dar, Zaidun ka'in fid dar, atau mustaqirun fid dar. Paham ya? Nah, demikian pula ketika dzaraf atau jar majrur jadi isim mausul, nanti ditakwil ujung-ujungnya. Dimuta'alliq dia dengan yang dihapus, dengan silah yang dihapus. Nah, adapun karena al-asl fi asilah jumlah, maka nanti kita takdirnya istaqarra. Ya. Ja'alladzi istaqarra fid dar, ja'alladzi istaqarra indak. Kenapa asal jumlah? Ya, kenapa silah asal jumlah? Karena silah itu membutuhkan kandungan dhamir. Ya, mana kandungan dhamir itu nanti kembali kepada isim mausul. Yang ketiga dari syibul jumlah adalah as-sifatus sharih. Sifatus sharih, sifat yang jelas.
yang tegas ini nanti pada isim mausul mustarak, yaitu al ya. Isim mausul mustarak itu adalah al mausulah. Yang dia al ini nanti khusus masuk kepada sifatul sharih, sifat yang tidak mengandung makna fi'il sedikit pun. Isim fa'il, isim maf'ul, isim fa'il dan isim maf'ul. Dan misalnya nanti insyaallah kita akan berikan penjelasan ini semua di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin.